Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik baik. Lagi di mana Mas? Lagi di warung kopi biasa sama teman-teman. Oh, lagi sibuk Sama ngapain anak. aja Mas selain ngurusin kopi? Ya nggak ngurusin kopi sih, lagi nongkrong sama teman-teman. Teman-teman IMM Oh, kan ikut biasa ikut saya ikut jadi kader IMM ya biasa nongkrong-nongkrong sama mereka. Mas, Mas Iping kan sekarang jadi ketua BEM nih. Iya, kebetulan. Gimana ceritanya Mas? Ceritanya gimana itu? Ya awalnya saya kan memang dari awal saya tuh nggak begitu tertarik dengan yang namanya masuk internal, organisasi internal termasuk BEM tadi. Saya hanya berfokus kepada eksternal yang saya katakan tadi IMM. Saya IMM. pengen ya Ikatan Mahasiswa Apa itu, Muhammadiyah. Oh, Masya Ikatan Allah. Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya ditugaskan oleh pimpinan komisariat untuk majulah nyalonin sebagai presiden supaya ada dari orang-orang IMM itu yang menjabat di dalam kampus. Nah, secara tidak langsung mau tidak mau saya harus maju untuk mewakilkan tadi. Nah, jadi saya masuk di pertengahan periode. Jadi periode saya sebelumnya itu saya daftar itu disuruh masuk. Jadi setengah periode gitu loh, setengah periode. Untuk kalau bahasa politiknya ya cari nama dulu lah, pansos. Cari nama. Iya, nah itu kemudian setelah kemudian dari dukungan dari luar teman-teman yang lain untuk pemilihan selanjutnya saya dimasukkan untuk jadi kandidat ketua presiden selanjutnya gitu. Nah, kemudian permainan suara juga kan ya bukan, nanti teman-teman semua pasti pada tahu lah kondisi politik di kampus, nanti kalau juga akan paham bagaimana untuk mengalihkan suara, mengatur suara mahasiswa untuk memilih salah satu paslon itu nanti seiring berjalan waktu teman-teman akan tahu. Nah, di situ peran di IMM itu sangat besar bagi saya untuk menjadikan saya seperti sekarang ini. Iya, yang lain tidak bukan membawa ideologi IMM masuk kampus, tidak, tapi membawa pembaruan, gagasan-gagasan baru yang untuk memajukan kampus juga ke depannya gitu. Oke. Terus yang ngebuat para mahasiswa milih Mas tuh apa aja Mas? Yang pertama, memang saya datang dengan membawa gagasan baru yang di dalamnya ya kalau bisa dikatakan out of the box gitu. Nah, jadi orang kan akan berpikir apa ini suatu hal yang baru yang berada. Jadi orang akan tertarik, ini apa sih, dia membawa apa sih, gagasan barunya itu apa sih gitu. Jadi orang akan tertarik dengan itu, kemudian dibantu dengan teman-teman yang dari eksternal yang tadi untuk mengarahkan dari teman-teman dari mulut ke mulut. Iya. Jadi kan nariknya itu loh bagus, paslon nomor 2 bagus, bawa gagasan baru, ayolah dipilih. Secara tidak langsung mereka juga akan kepo dan dengan cara pendekatan emosional lainnya. Contohnya kan biasanya mahasiswa nih ada yang sering kumpul-kumpul gitu kan, kadang datang ikut ngobrol, orang jadi kenal dengan kita. Ini tuh Afrian yang nyalonin itu, orang akan enak, dia ngajak ngobrol di enak. Dan nggak semua mahasiswa tahu Afrian itu yang mana. Jadi kan setidaknya itu udah tahu muka kita gitu loh.
Kan ada orang yang mahasiswa yang benar-benar apatis. Jadi yalah, yang penting gua berangkat kampus, pulang udah ngerjain tugas udah gitu. Banyak mahasiswa yang kayak gitu. Nah makanya dia nyari nama, nyari kepercayaan para mahasiswa itu ya itu yang pentingnya di situ. Gitu sih Mbak. Kalau kelebihan kayak bakat tersendiri Mas Iping itu apa? Bakat nggak punya bakat. Kayak kelebihan gitu Mas, kelebihan Mas Iping dibandingkan dengan para calon-calon yang lainnya gitu sebelum Mas jadi ketua BEM. Kelebihan waktu luang mungkin ketika itu. Jadi ya kalau pinter enggak, masih bodoh juga. Kalau pinter kamu jadi mahasiswa kan kayak itu sen nanti. Iya. Ya relasi enggak cukup, enggak banyak tapi mendukung. Itu yang saya banggakan. Kemudian saya ya seperti kata Ustadz Sondaji, di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Itu yang saya pegang teguh. Makanya saya berusaha bagaimana ya tadi mungkin kelebihan saya waktu luang. Nah dari waktu luang tersebut saya manfaatkan digunakan untuk berorganisasi, mencari pengalaman baru, mencari ilmu baru. Ya itu yang saya cari dari nasihat dari Ustadz Sondaji. Yang penting jangan keluar dari kebaikan, sebenarnya jangan bosan dari orang baik, ya kan? Saya sering bilang kayak gitu. Nah, ya mungkin saya nggak pintar. Mas. Ya mungkin saya nggak sepintar teman-teman yang kuliah di Madinah, di Libya, Arroya, nggak sepintar itu. Tapi sebagaimanapun saya berusaha ilmu agama yang saya miliki sekecil apapun saya praktekkan. Katanya baligu ini walau ayah. Ya saya punyanya sedikit ya saya sampaikan, saya implementasikan. Jadi nggak cuman mengendap di dalam pikiran, oh ilmu hadis ini saya banyak hadis, enggak. Ilmu saya sedikit, saya sangat akui, Pak Son juga sangat mengetahui, teman-teman di Muaidin juga sangat tahu bahwasanya ping-ping itu orangnya gimana. Gitu. Jadi ya semoga merubah stigma itu bahwasanya yang dulu saya terkenal cukup nakal, nggak cukup lagi bang nakal, tapi bahwasanya ya untuk kasarnya pembuktian. Karena saya juga bangga dengan teman-teman saya. Misalnya Cino, tahu Mas Cino Adit. Oh, itu kan iya. satu angkatan sama saya. Dia satu angkatan sama saya. Sering diledekin Cino kan. Nah, buktinya dia bisa sampai Cina beneran. Ikut lomba paper. Iya. Oh Kan iya. suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang patut untuk dijadikan pembuktian, bukan sombong ya, pembuktian. Iya. Bahwasanya kita sebagai orang itu nggak sembarangan hanya melihat ya masa dulunya ping-ping itu nakal, bedik, nggak bisa dikasih tahu. Tapi terlepas dari itu mereka punya masa depan mereka masing-masing. Dan saya jadi seperti ini bukan terus paling pol gitu ya, enggak. Saya akui ini cuman ya nggak sekedar lebih dari jabatan, cuman sekedar titipan. Besok juga akan ada yang gantikan saya, besok pasti akan yang ada lebih baik dari saya atau ya cuman sebagai belajar juga dari situ gitu sih Mbak. Panggilan aja ya Mas. Gimana? Panggilan aja jangan Mbak. Oh ya Mbak Ana ya. Nanti kalau saya bilang Ana, nanti saya kayak manggil saya sendiri Ana. Nanti kan kayak orang-orang puritan gitu kan, misalnya Ana antum kan, jadi nggak. Iya deh. Terus selain Mas Son, selain Pak Son tuh siapa aja kayak orang yang bentuk Mas Iping jadi orang kayak seperti sekarang ini? Iya banyak sih, cuman saya megang kata itu Pak Son jangan dimana
kaki dipijak situ langit dijinjing, terus jangan Mm-mm. jangan bosan jadi orang baik. Kemudian kalau ilmunya jelas banyak, misal nih kayak Mm-mm. kayak Pak Haryono. Pak Haryono kan dulu Pak Ngatno ya, Pak Haryan. Pak Har Pak Haryono Oh iya, itu Pak udah. Oh, itu Pak Haryanto. Iya, itu Pak Haryanto. Lah, karo malah sekolah lali. Nah, itu kalau Gimana, Mas? ilmunya sih sangat bermanfaat. Misal nih, saya dulu nggak bisa desain sama sekali, nggak bisa, ya nggak tahu teknologi perdesainan lah dulu itu. Kemudian percetakan apalagi, kemudian dikenalkan ilmu oleh beliau. Oh gini loh Bing, diajarin desain, diajarin nyetak. Terus ya alhamdulillah itu salah satu sumber masukan sebagai mahasiswa dari situ saya. Insya Allah. Kadang dapat proyekan logo, Insya Allah. banner, pamflet, pin, ya banyak dari situ, dari ilmunya Pak Hari saya dapat dari itu, tinggal saya kembangkan sendiri. Kemudian Pak Heri juga, Pak Ngatno itu juga ya ada sih banyak ilmunya. Katanya kalau kerja itu butuh tiga, akal, okol, alat. Itu katanya Pak Ngatno gitu. Alat. Akal ya pikiran, kita kerja itu pakai pikiran, okol pakai otot katanya gitu. Terus alat, kalau kerja nggak ada alatnya nggak mungkin dong. Iya. Nah itu filosofinya di situ. Walaupun dulu ya kalau di pondok paling ya dandani keran, dandani lemari, tapi kan dari situ kita mentalnya dibangun, mental kita dibangun gitu. Biasanya ya kita, apalagi laki-laki ke depan bukan menjadi harapan untuk masa iya pengen cita-citanya jadi tukang kan nggak mungkin, tapi itu sebagai soft skill kita untuk siap menjadi orang yang punya skill lebih gitu loh. Walaupun dia nggak, sekarang banyak loh orang-orang yang nggak bisa benerin katakanlah hal-hal sepele kayak ngurus benerin stop kontak, benerin lemari, masang apa namanya regulator, kan hal-hal sepele itu, tapi banyak orang sekarang yang nggak paham, nggak bisa kayak gitu, dan itu diajarkan di Muaidun, itu kan hal luar biasa gitu. Oke. Terus momen apa sih yang menurut Ping jadi titik balik buat kehidupan Mas Ping? Kan Mas Ping sekarang udah Masya Allah gitu kan ya? Ya enggak juga, masih orang biasa. Oh kan? Masih biasa. Berhubungan nggak sih Mas sama kisah pahitnya Mas waktu di pondok? Ya sangat ada. Kalau yang pertama ya dari mandiri sih. Di pondok kita diajarkan untuk mandiri, semua sendiri. Ngapa-ngapain ya harus mandiri. Jadi ketika kita keluar, ya memang kehidupan di luar itu lebih keras. Apalagi sekarang anak di Semarang ya, kuliah di Semarang. Iya. Ambil jurusan fisioterapi. Apa wi? IPA ya. Fakultas FMIP. Gimana? Fakultas apa? FMIPA. Kesehatan. Oh, kesehatan. Ya. Oh, baru tahu. Nah, itu. Jadi ya mungkin kalau anak sendiri di rumah kan ya sekarang ya. Iya, di rumah. Nah, itu. Nah, apalagi kalau di luar nanti kan paham bahwasanya di luar itu nggak mudah, dan itu sudah belajar dari pondok bagaimana hidup seanane lah bahasanya itu apa ya, hidup seadanya, ala kadarnya ya. Masane warope biasa kan, tahu tempe, sayur anyep kadang kan gitu.
dan di luar kita kan lebih dari itu. Pernah ketika itu saya ketika masih kuliah di Bekasi, ya nggak mau, walaupun kan di sana Senin sama Kamis kan asrama emang ada makanannya, ya itu makannya sama kayak pondok juga, bahkan lebih parah kan. Masak sendiri. Oh, sendiri. Masak sendiri, ada jadwalnya, tapi ada masak sendiri. Jadi anak-anak tahu lah, anak laki-laki kalau masak gimana. Ada yang beras, masak nasi pakai magicom. Itu bentuknya itu bubur, tapi dalamnya masih beras. Gimana itu? Ya tetap dimakan lahap dengan suka hati. Jadi mau gimana lagi, adanya itu gitu loh. Dan kita ada tahan. Dan ya mau nggak mau kita harus melewati itu semua. Kurang lebih sih gitu. Kemudian di luar itu kan kita lebih ditantang untuk, yang pertama mungkin kalau udah kuliah, apalagi kuliah sampai kerja, itu kita akan terbangun yang tadi yang saya katakan di awal, mental kita, bahwa banyak kita untuk survive, tidak hanya untuk pendidikan tapi untuk diri kita sendiri. Bahwasanya kita udah dewasa, nggak mungkin selamanya kita akan bergantung pada orang tua gitu. Dan kita akan di kemudian hari kita akan jadi orang tua itu. Kalau kita masih dengan usia yang segini masih layah-layah, ya untuk apa kita? Hidup itu nggak mudah, hanya untuk hidup pun nggak mudah, apalagi di kondisi yang sekarang pandemi ini. Mau cari kerja susah, mau cari sekolah aja ya repot gitu. Jadi ya memang kalau mentalnya nggak kuat akan tergerus oleh zaman itu sendiri gitu sih Mbak. Menurut Mas Piping sendiri nih, Mas Piping waktu di pondok udah jadi santri yang baik belum? Oh jelas belum, itu nggak usah dipertanyakan lagi. Sudah berapa kali saya ditahdir, jadi kop oleh Pak San itu udah berapa kali, nggak usah dihitung itu. Udah stigma santri itu, Ping-Ping itu bukan santri teladan, udah nggak mungkin itu. Tapi ada satu titik di mana saya merasakan santri yang sepenuhnya. Ketika itu saya di pelajaran Nahwu Shorof, pelajaran Pak Sendaji. Ketika itu kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Saya dimulai dari kelas 8 sampai kelas 11 Nahwu Shorof itu belum bisa. Mubtada apa, khobar apa, saya benar-benar nggak tahu. Sampai kelas 11 diajar Pak Sondaji. Ya mungkin Ustaz John ini banyak merubah hidup saya. Nah, saya di kelas depan kelas itu biasa dijewer, dicubit, digoblok-goblok kayak gitu deh, sampai kebal. Sampai waktu ketika itu saya suruh maju, jawab pertanyaan gitu, nggak bisa dong, saya nggak bisa, nggak paham. Biasa dipukulin dulu, dijewer, dionek-onek kese. Habis itu kamu setiap malam datang ke rumah saya. Waduh, jam malam ini biasanya saya jam-jam tawaf ganggu nih adik kelas biasanya gitu. Entah habis isya biasanya ada adik kelas lagi ngapain, ganggu malain jajane, biasanya jam-jam segitu itu. Tapi ya mau nggak mau ya datang ke Pak Son, belajar nahwu, ya masih sama di onek kayak gitu pertama awal-awal. Jadi membuat saya untuk mau nggak mau saya bisa terbiasa digituin, terus lama-lama alhamdulillah bisa, sedikit-sedikit bisa.
Sampai pada akhirnya saya diajak Pak Son untuk ngaji bareng Ustadz. Jadi kalau Ustadz itu ada ngajinya sendiri, ngaji nahu sorofnya sendiri. Setiap Jumat malam itu di Yaumi. Sorry, di Itihad. Setiap malam sama Pak Parman, yang ngajarin Pak Parman. Jadi ngaji bareng kelasnya Ustadz gitu loh. Alhamdulillah saya juga diajak, dari situ saya diajak, dan alhamdulillahnya saya bisa mengikuti. Saya bangganya di situ, saya bisa mengikuti bagaimana ya seorang santri yang Badung ikut ngaji nahu sorof sekelas para ustadz. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Ya walaupun kalau sekarang diulangi ya nggak begitu bisa, tapi ya kala itu sangat satu kebanggaan buat saya. Kemudian sampai lulus saya kuliah di Bekasi, di STD Muhammad Nasir itu ya cukup sangat membantu untuk tes, untuk mengikuti pelajaran. Itu sangat, ya, ilmu nahu sorof sangat berguna. Kemudian nggak berhenti dari situ, aku kan cuma 2 tahun saya di Muhammad Nasir, karena saya orangnya Badung dan di sana kan cukup ketat, jadi ya memang saya mundur dengan banyak problem-problem lain. Ya saya mundur cuma 2 tahun di sana. Habis itu saya hampir ya mungkin bahasanya apa ya, sekarang gap year, tapi nggak setahun sih, saya gapnya setengah tahun saya mondok lagi di Lamongan, di pondoknya Ustadz Joko Nursio. Mungkin beberapa teman ada yang tahu. Di sana belajar nahwu, ngulangin lagi dari awal. Di sana kitabnya Manhaji 4 jilid. Habis itu Imriti, Kotrunada sampai Alfiyah pernah saya pelajari. Ya cukup melelahkan, tapi ya alhamdulillah dapat ilmu itu. Walaupun udah lama nggak belajar, sekarang udah banyak yang lupa. Perjalanan ilmu agama saya kurang lebih gitu lah, kayak nahu sorof itu sih, Pak. Kalau saya tetap santri Badung, saya tetap santri, bukan santri teladan. Semua udah orang tahu, itu sudah tahu semua gitu. Terus kalau boleh cerita nih Mas, gadungnya tuh seperti apa sih Mas? Apanya? Nakalnya tuh kayak mana waktu Mas waktu dulu? Yang paling mas yang kalau inget sampai ya Allah aku kok gini banget gitu. Ya apa ya, saking banyaknya sih dulu tuh. Pernah itu saya kan kalau malam itu Ustadz Ngatno pernah berkata, kalau ada ayam masuk pondok itu udah halal gitu. Oh, aku, Agni, Mukmil, Rizky sangat mendengarkan dong hal demikian. Ya udah, maghrib, sore, asar itu udah apa ya, ngincer. Wah itu ayamnya tuh. Nanti suruh maghrib kayak kan ayam kan buta tabun senja ya, diangkat sorenya, terus malamnya dimasak. Ya menek kantin, jadi dapur itu tak dipanjat gitu. Pernah sampai saking seringnya manjat dapur, Mbak Robi biasa tahu kalau barang hilang, gula hilang, susu hilang, itu ya manggilnya siapa kalau kan Agni Ping Mukmil itu ya udah siapa lagi. Sampai dulu tuh pernah saya apa ya Allah, ngomongnya banget, manjat dapur itu cuma 7 detik 7-8 detik teret masuk dalam. Pernah rekor saking seringnya. Entah kalau sekarang gimana bentuk dapurnya nggak tahu. Nah itu maling ayam dimasak, dimakan bareng-bareng. Terus maling pisang, ada pisang
Kalau di pondok yang Ahwat kan di belakang kan sekarang ya pondok Ahwat ya. Iya. Nah dulu kan itu laki-laki. Itu depannya ada pohon pisang besar itu. Ya udah malam-malam disikat gitu sama kita. Masih kelas 10 dulu, masih kelas 10. Kita ambil, paginya dicariin. Nyak ropik biasa kan. Ki sopo ki sing jupuk pisang iki. Cari sampai kamar ketemu di kesita. Dipanggil juga sama Bu Zahro, panggil kan, Mas, itu tuh pisang buat Mbah Yai, kok kalian ambil? Ya nggak tahu Bu, nah, tak kira pisang mak boleh untuk diambil santri gitu. Terus itu kan yang ngajakin Mukmil ngajakin, tapi tiba-tiba Bu Zahro bilangnya gini, Mukmil jangan ikut-ikutan Ping sama Agni, nanti kamu jadi nakal juga loh. Sing ngajakin Mukmil loh, sing kena kok isa aku gitu. Ya kalau enggak, ya kalau maling-maling barang-barang pondok itu udah sering. Ya bukan maling-maling ya, duit itu nggak pernah ya, nggak sampai gitu saya. Cuman dia maling nakal-nakal normal sih, mangga, terus pisang tadi, ayam, udah gula dapur, dan Mbak Ropi tahu itu, tahu. Terus sampai ngambil merek parah-parah gitu ya, apalagi uang itu nggak pernah. Paling jangan, ya nakal cuman gitu-gitu aja. Paling kalau nggak keluar malam-malam lapar keluar ke pasar beli makan, ketahuan gundul, kayak gitu sih nakal-nakalnya. Masih banyak banget sih, tapi ya kalau diceritain nggak habis-habis nih. Tapi Mas sendiri nyesel nggak ngelakuin itu Mas? Atau malah kayak kangen gitu? Kangen sih, lebih ke kangen sih. Kalau nyesel kayaknya ya enggak sih, ya cuman kangen sih sama ya kekompakan teman-teman gitu ya, kangen masa-masa. Jadi ya untuk cerita lah gimana dulu di IKOP dari zamannya Pak Islah sama Pak Ison tuh udah tak rasain semua, jadi cerita untuk ya kayak cerita untuk kita di masa sekarang ini, masa depan. Rasanya kita nyantri itu ya gitu. Gimana coba kalau misalnya kita jadi santri yang benar-benar puritan gitu kan, santri yang benar soleh gitu kan, nggak punya cerita. Mau cerita, oh saya dulu di pondok ya mengikuti berangkat sholat tepat waktu, malam tidurnya tepat waktu, kan nggak ada cerita gitu. Bukan hal yang asik diceritakan gitu. Kalau nakal kan enak, banyak ceritain. Itu ya segitu. Jadi apalagi ikop-ikopnya kan setiap, kalau Pak Islah itu beliau ngikopnya itu lebih kayak nyapu masjid setahun gitu. Terus kalau telat sholat atau nggak sholat ke masjid dimandiin habis subuh ya, kayak gitu kalau Pak Islah. Kalau Pak Ason ya tahu sendiri lah Pak Ason gimana, suruh muter-muter, suruh jalan jongkok, lotek apa nih, wah ya Allah paling rak doyan aku, terima gundul ya udah lotek. Paling parah kena OTL Mas? Saya lotek cuma sekali sih, apa ya itu ya, lupa apa ya, kayak jajanan orang Kebumen tuh apa, yang lah angka 8. Oh lanting Ya itu sih cuman sekali itu, itu. habis itu saya lebih pilih gundul. Mau gundul apa lotek? Saya gundul karena apa ya, nggak sholat ke masjid, subuh biasa tidur ketahuan dong.
Ya kena kepanggil lah. Beda gundul gitu sih. Terus ya yang ikop lain paling ya telat terus keluar apa ya mas sampai lupa aku. Banyak sih kok ikopnya sih aneh-aneh sih Pak Son itu apapun jadi ikop sih pas libur Idul Adha gitu kan mau pulang Tat saya pulang Tat sekali-kali Tat ngerasain makanan rumah ngapain kamu pulang nadanya Pak Son beda ngapain kamu pulang gitu kamu di sini saya jadikan panitia kurban wah tuh Tat saya mau pulang Tat ngerasain masakan rumah Tat enggak boleh enggak pulang kan rombongan Jogja udah pada datang tuh Sat please Tat saya pulang Tat enggak boleh pulang kamu saya judi kamu enggak pulang waduh ini masalah habis itu rombongan Jogja sudah balik rombongan Jogja udah balik ke Jogja sana enak tiba-tiba habis maghrib lo Ping nggak jadi pulang Ping waduh ini nerasa dewe tak ngesoni rombongan Jogja udah pulang Mas akhirnya gak jadi pulang gitu. Ya nggak jadi dong di pondok nyate sampai kepala panas itu Ada nggak sih kayak pengaruhnya dari cerita Mas waktu di pondok sama masa-masa Mas yang sekarang ini? Ya pengaruhnya sih banyak. Jadi yang pertama tadi ilmunya. Saya kuliah di Bekasi, ilmu dari Muhaidun saya kira tidak begitu, memang tidak begitu banyak kitabnya seperti kitab-kitab teman-teman dari Nahdien. Ilmunya itu bisa sebanding lah walaupun nggak begitu banyak. Itu dari Muhaidun dari segi ilmu keilmuan, kemudian dari segi kehidupan ya tadi yang saya katakan di awal, kita jadi mandiri, kita jadi ya, bisa nggak panikan kalau dapat suatu permasalahan tuh nggak panikan gitu. Jadi udah terlatih di pondok jadi lebih tenang, mungkin bisa ngadepi problem-problem tuh nggak begitu pusing, dimasukin pusing. Oke. Dan ya bisa saling bertukar cerita ke teman-teman yang lain mengenai dulu pondokku kayak gini, pondokmu gimana, saling bertukar cerita. Itu sih lebih ke situ. Jadi ya efeknya memang nggak begitu, efeknya tuh banyak, cuman kita nggak begitu terasa gitu, paham nggak? Efeknya tuh banyak, cuman kita nggak begitu menyadari itu gitu. Itu sih. Kalau misalnya Mas, kita bisa ngulang kejadian waktu di pondok gitu kan Mas. Mas mau ngulang kejadian apa dan pengen ngerubah di bagian mananya? Saya pengen kelas 12 jadi orang yang rajin. Jadi ketika daftar kuliah saya itu mudah, tapi ya itu sih pengen saya ulang itu kelas 12 wes masa-masa nakal udah kelas 8 sampai kelas 11 aja lah. Kelas 12 saya pengen serius menjadi santri yang belajar tekun, benar-benar siap untuk kedepannya. Ya habis itu kan kita rasain sendiri soalnya, wah dulu belajarnya nggak sungguh-sungguh, terus mau daftar kuliah susah karena nilai yang demikian, karena ya banyak. Jadi ya itu sih kalau pengen diulang kelas 12 yang jadi orang serius, berajin gitu ya. Tapi malah kenyataannya kelas 12 malah nakal-nakalnya. Jadi ya emang kalau nggak dirasain sih motivasi mau kayak apa, ya tetap kadang orang nggak motivasi itu ya ternyata lebih pengaruh dari diri kita masing, pengalaman yang telah
kita lalui sendiri kok, dari misalnya dari omongan-omongan itu ya nggak begitu ngaruh, kebal gitu sih Mbak Ana. Kalau dari ceritanya Mas Ping sendiri nih, kesan-kesannya ada nggak Mas, kesan-pesan tersendiri dari Mas Ping? Kesan-kesan untuk Kesan-pesan ya untuk kesan, semua orang yang lagi dengerin ini semua. ya intinya kalau saya sih tetap dimanapun Anda berada, seperti yang kata Pak Samlah bilang, di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing, dan jangan bosan-bosan jadi orang baik. Kenapa? Dimanapun Anda berpijak, entah itu di perkuliahan ataupun tempat kerja, lakukan semaksimal mungkin. Kamu kuliah semaksimal mungkin, kamu kerja maksimalkan. Kalau kerja misalnya masih buat usaha, ya maksimalin. Kalau misalnya masih kerja ikut orang, kerjalah sebagaimana tempat kerjamu itu adalah punyamu sendiri. Jadi kan nanti akan ya tingkat semangatnya beda. Kalau kuliah ya kuliah, silahkan ikut organisasi, perbanyak ilmu, perbanyak relasi. Memang kesuksesan nggak berasal dari bangku sekolah, tapi bangku sekolah, bangku kuliah bisa sebagai jalan kita untuk menuju kesuksesan. Jadi jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, jadilah mahasiswa yang ya Aktif. ya kurang aktif, mungkin ya nggak apa-apa jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat nggak apa-apa. Di situ kita akan belajar untuk bagaimana memanage audiens, mungkin ya orang banyak, teman-teman relasi kita, berjuang bersama untuk organisasi, untuk kampus di situ. Karena dimanapun Anda berada, di situ langit dijinjing gitu Pak. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas buat orang-orang di luar sana tentang penting nggak sih masukin anak ke pesantren tuh? Buat teman-teman sana sangat penting masukin orang ke pesantren tentunya, karena tidak, kalau masalah keilmuan sangat bisa diadu tentunya. Kita juga belajar agama, kita juga belajar umum. Tidak hanya itu, kita juga belajar tadi mental, tata krama, akhlak, apalagi bagaimana akhlak dengan guru atau semacamnya. Kan kebanyakan sekarang kita lihat akhlak para siswa udah nggak karuan. Di pondok kan nggak mungkin mau anak-anak sama guru ya disikat. Dan ya sangat tepat ya masukin orang ke pesantren, dan jadilah santri. Kalau mau jadi santri ya jadi santri, boleh nakal tapi ya tahu batasan, begitu sih. Terus yang terakhir nih Mas, harapan Ping gimana nih buat santri kedepannya? Terus buat alumni Santri juga Baidun. yang ya harapan saya tetap apalagi alumni kamu, saya bangga tentunya. Yang pertama, semoga semakin solid, semoga semakin bisa benar-benar sebagai keluarga. Kita alumni di luar sana banyak yang ya menganggap bahwasanya senioritas itu sangat kental, tapi tidak di Muaidun, tidak di kamu. Saya salut di situ. Dia masih sangat bisa bersanda gurau dengan kakak kelas, adik kelas, nggak mandang bulu dia angkatan berapa. Itu yang saya solid di Ikamu dan Muaidun. Jadi pertahankan kesolidan, walaupun kita mungkin sudah berbeda-beda jalur, mungkin ada yang di negeri, ada yang masih lanjut di keagamaan. Jangan saling mendiskreditkan, karena Islam itu rahmatan lil alamin.
ya mau di umum ya itu juga ilmunya kalau berarti tauhid kan itu juga berasal dari Islam. Apalagi kalau belajar buku dari Kuntawijaya ada yang namanya Islam sebagai ilmu, ya ilmu itu ya berasal dari Islam gitu. Jadi ya tetap solid dan saling menghormati satu sama lain, saling memahami. Itu sih agak membelit-belit omongan saya. Enggak. Paham nggak Mas? Insya Allah. Ya. Oke, baik. Kasih ya Mas ya atas waktunya. Ya, siap. Semangat terus untuk selalu berorganisasi. Saling Ya. murakan Mas. Amin. Terima kasih sudah Iya. diundang. Walaupun Ya. saya masih bukan siapa-siapa. Oke, baik Mas ya. Anak tutup ya Mas ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.